Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali buat siswa-siswa kelas 9 Sekolah Menengah Pertama. Hari ini kita akan masuk pembelajaran PPKN bab 2 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab 1 kemarin dan sekarang kita akan masuk ke bab 2 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bab ini kita akan menganalisis pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di bab ini juga akan mendeskripsikan arti penting dari pokok pikiran pembukaan UUD 45 itu, serta diharapkan setelah memahami semuanya itu, para siswa dapat memperlihatkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya kita batasi. Nanti setelah pembelajaran hari ini, semua siswa mampu menganalisis dan mendeskripsikan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kita akan menganalisis serta mendeskripsikan makna alinea per alinea yang ada di UUD Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Baik, kita lanjutkan ke teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perhatikan di sini ada 4 alinea. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu terdiri dari 4 alinea. Alinea pertama bunyinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pembukaan ini adalah berada di alinea pertama. Lalu alinea kedua yang mana? Dimulai dari dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu adalah alinea kedua. Alinea ketiganya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu berada di alinea ke-3, dan sisanya itu ada di alinea ke-4. Bisa dibaca nanti ya teks pembukaan undang-undangnya. Di alinea ke-4 juga tercantum 5 sila yang ada di Pancasila kita, mulai dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kelima sila yang ada di Pancasila pun termuat dengan jelas di alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, sekarang kita akan membahas makna semua alinea, yaitu ada 4 alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maknanya apa sih setiap alinea itu gitu ya. Nah, kita mulai dari alinea pertama. Alinea pertama itu menyatakan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Jadi di alinea pertama, bangsa Indonesia menyatakan bahwasanya seluruh bangsa di dunia ini mempunyai hak yang sama untuk merdeka. Artinya tidak boleh ada penjajahan bagi bangsa apapun di dunia ini. Kenapa? Karena setiap bangsa dan itu mempunyai hak bagi mereka untuk merdeka, artinya tidak dijajah. Nah, ini adalah makna alinea pertama. Jadi menyatakan bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak bagi semua bangsa yang ada di dunia, bukan hanya bangsa Indonesia saja. Oleh karena itu bangsa Indonesia menyatakan bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak asasi sebuah bangsa, hak asasi setiap bangsa yang bersifat universal, berlaku untuk semua bangsa. Karena
penjajahan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, penjajahan itu memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Artinya si penjajah merasa lebih tinggi, lebih mulia dari yang dijajahnya. Oleh karena itu, penjajahan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, jadi di alinea pertama itu sebagai pernyataan bangsa Indonesia bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak asasi bagi setiap bangsa yang bersifat universal yang ada di dunia. Oleh karena itu maka tidak boleh ada penjajahan ya, di negara manapun, di bangsa apapun, termasuk antara orang per orang, tidak boleh menjajah gitu ya. Itu adalah alinea pertama. Kemudian apa makna alinea kedua? Nah, di alinea kedua menjelaskan bahwa bangsa Indonesia ini sadar atau menyadari bahwasanya sudah saatnya menyatakan sebagai bangsa yang merdeka, yang kemerdekaan ini sudah lama dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Penjajahan sudah sangat lama, kita dijajah oleh Belanda, kita dijajah oleh Jepang. Nah, di alinea kedua, bangsa Indonesia menyatakan ini saatnya untuk merdeka. Kemudian di paragraf kedua ini juga bangsa Indonesia memberikan tujuan bahwasanya kemerdekaan yang sudah dinyatakan itu harus diisi dengan cara mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Artinya di alinea kedua ini ada tujuan negara, ada cita-cita negara. Jadi setelah dinyatakan merdeka, maka kita, bangsa Indonesia, pemerintahan yang menjalankannya wajib mengisi kemerdekaannya dengan cara bahwasanya harus merealisasikan, harus mewujudkan negara Indonesia itu adalah negara yang merdeka. Apa maksudnya negara Indonesia yang merdeka? Ya, kita mesti ingat bahwasanya kemerdekaan ini bukan diberi oleh negara lain, bukan diberi oleh bangsa lain, tetapi kita melalui perjuangan para pahlawan kita. Merdeka berarti negara yang bebas dari segala penjajahan dalam bentuk apapun dari bangsa lain. Baik itu dalam bentuk ekonomi, dalam itu bentuk pendidikan, kehidupan bermasyarakat, pergaulan internasional, kita harus merdeka, tidak diatur oleh negara yang lain. Kemudian juga kita mesti bersatu, negara Indonesia yang bersatu. Bahwasanya bangsa Indonesia ini menghendaki persatuan dalam negara kesatuan. Ya, persatuan antar pulau. Kenapa negara kita negara kesatuan? Karena kita punya banyak budaya, punya banyak kebiasaan, bahkan bahasa pun setiap daerah ada bahasa daerah. Maka kita mesti bersatu dengan adanya bahasa Indonesia. Artinya semua bangsa Indonesia mau tinggal di pulau manapun, mau tinggal di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Papua, Nusa Tenggara, semuanya mesti bersatu ya untuk membangun, mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan ini adalah cita-cita nasional para pendiri kita sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga adalah berdaulat. Apa yang dimaksud dengan berdaulat di sini? Berdaulat di sini mengandung makna bahwa sebagai negara Indonesia mempunyai derajat yang sama dengan negara yang lain. Artinya kita dengan negara tetangga, kita dengan negara manapun yang ada di dunia itu posisinya sama. Kita bebas sebagai bangsa menentukan arah dan kebijakan mau dibawa kemana negara kita ini tanpa campur tangan negara lain. Jadi tidak boleh tuh ada negara-negara lain yang mencampuri arah dan tujuan negara kita, karena kita adalah negara yang berdaulat. Maka jika ada yang berusaha untuk mencampuri negara kita, maka wajib bangsa Indonesia untuk melawannya. Kemudian cita-cita dalam paragraf kedua, dalam alinea kedua ini juga, yaitu negara yang adil. Maksudnya adalah negara Indonesia ini, pemerintah negara Indonesia ini harus menegakkan keadilan bagi semua warganya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Tidak membeda-bedakan warga negara manapun. Tidak membedakan warga negara berdasarkan suku, ras, tempat tinggal, pulau di mana gitu ya. Jadi semuanya sama kewajiban dan haknya. Jadi itulah makna dari alinea
kedua ini. Nah, yang terakhir itu adalah makmur, kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Jadi dalam alinea kedua ini, pemerintah yang mengisi kemerdekaan, kita semua sebagai bangsa Indonesia menghendaki bahwasanya seluruh warga negara Indonesia ini hidup dalam keadaan sejahtera. Ini makna dari alinea kedua. Nah, kemakmuran ini juga tidak hanya bersifat materi gitu ya, tetapi juga mencakup kemakmuran secara spiritual atau kebahagiaan batin. Nah, kemakmuran yang diwujudkan bukan kemakmuran untuk perorangan. Artinya kemakmuran atau kesejahteraan itu untuk seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Jadi tidak boleh membeda-bedakan antar warga negara. Itu adalah makna dari alinea kedua. Kemudian kita masuk ke alinea ketiga. Makna dari alinea ketiga adalah bahwa menjelaskan bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia adalah berkat rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Artinya bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang beragama, bangsa yang percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Maka setiap keberhasilan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu bukan hanya semata-mata karena perjuangan dirinya sendiri, bukan hanya semata-mata perjuangan para pahlawan, tapi adalah berkat rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Artinya Tuhan meridhoi bahwasanya perjuangan kita, perjuangan para pahlawan kita sampai negara kita bisa merdeka. Makanya di sini mengajarkan bahwasanya alinea ketiga ini, apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita raih setelah berusaha, itu semuanya berkat rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka tidak ada tempat bagi bangsa Indonesia yang tidak percaya akan keberadaan anugerah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya kalau bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang mempunyai agama dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka jika ada bangsa Indonesia yang tidak percaya akan adanya Tuhan, akan adanya rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, tentu akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terutama alinea ketiga ini. Selanjutnya yang terakhir adalah makna alinea keempat. Alinea keempat ini memuat tentang prinsip-prinsip negara. Yang pertama, tujuan negara, kemudian ketentuan diadakannya undang-undang dasar, bentuk negara, dan dasar negara. Nah, jadi di sini ada 4 ya, prinsip negara. Pertama itu adalah tujuan negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya undang-undang dasar, kemudian bentuk negara dan dasar negara. Jadi di alinea keempat ini intinya itu adalah prinsip ya, adanya prinsip negara Indonesia. Negara Indonesia yang dibentuk itu mempunyai tujuan yang hendak dicapai, tujuan yang menjadi cita-cita. Apa tujuannya? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Jadi kita sekarang ini untuk mengisinya, tujuan negara kita itu 4. Pertama, seluruh warga Indonesia harus dilindungi. Misalkan ada warga negara kita yang bermasalah di luar negeri, mengalami kasus hukum, maka kita harus melindunginya, kita harus membantunya sebagai negara. Kemudian ada negara-negara yang bersengketa mau perang, ya kita mencoba ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan bergabung di PBB contohnya gitu ya. Dan keadilan sosial, kita juga mesti melihat bahwasanya kesejahteraan atau apapun yang dilakukan oleh negara, oleh bangsa Indonesia itu harus adil terhadap seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 ini juga menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar. Maksud Undang-Undang Dasar ini adalah batang tubuh atau pasal-pasalnya. Nah, ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum.
Jadi pemerintahan yang diselenggarakan itu harus berdasarkan undang-undang yang berlaku, harus berdasarkan pasal-pasal yang ada di dalam batang tubuh tersebut, dan tidak boleh melanggarnya. Jadi segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum. Artinya setiap warga negara wajib menaati hukum yang berlaku. Nah, kemudian bentuk negara. Ya, prinsip yang ketiga itu ada bentuk negara, yaitu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi bentuk negara kita adalah Republik Indonesia, merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahnya dipilih oleh rakyat. Nah, yang terakhir, dasar negara. Jadi di alinea keempat ini juga ada dasar negara. Apa dasar negaranya? Yaitu Pancasila. Alinea keempat ini jelas sekali memuat dasar negara Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Dengan dicantumkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, secara yuridis konstitusional Pancasila sah, berlaku, serta mengikat bagi seluruh lembaga negara, masyarakat, dan setiap warga negara. Maka kehidupan bangsa Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, inilah makna dari keempat alinea yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, baiklah, untuk tugas mandirinya, yang pertama adalah tugas mandiri 2.1 yang ada dua kolom di sini ya, 3 kolom nomor masa penjajahan, masa kemerdekaan. Jadi dalam tugas ini para siswa tugasnya silahkan bandingkan kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan dengan masa kemerdekaan. Kemudian tuliskanlah dalam bentuk tabel seperti berikut. Misal nomor 1, masa penjajahan. Nah, misalkan kalian mau menulis tentang masalah pendidikan. Nah, menurut pengetahuan kalian di masa penjajahan itu pendidikan itu seperti apa? Atau ekonominya seperti apa? Nah, di masa kemerdekaan menjadinya seperti apa? Perbedaannya gimana? Silakan dituliskan di situ sebanyak 5 kondisi yang ada di masa penjajahan dan masa kemerdekaan yang kalian ketahui. Lebih lengkapnya ada di buku paket halaman 35 ya. Kemudian tugas yang mandiri yang kedua yaitu halaman 37. Tugasnya adalah apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tuliskan pendapatmu dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, kita kan ada 5 cita-cita nasional. Yang pertama merdeka, yang kedua bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, apa upaya bangsa Indonesia yang harus dilakukan untuk mencapai cita-cita nasional tersebut? Misal, cita-cita nasional yang berdua tuh bersatu. Nah, apa upaya yang harus dilakukan menurut kamu supaya bangsa Indonesia ini bisa bersatu? Cita-citanya makmur, sejahtera, apa yang harus dilakukan? Nah, silakan dituliskan di kolom upaya bangsa Indonesia. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.